Puji nama Tuhan, Shalom Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap keadaan kita, amin. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita percaya Tuhan Yesus sumber kekuatan setiap kita, amin. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, amin. Haleluya. Namanya Tuhanku, Dia penebus kita yang hidup. Gunung batu perisai keselamatan kita, haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Menara kami yang teguh Tuhan, kota benteng keselamatan kami. Katakan namanya Tuhanku, menara
rindu kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Oh, ralalabaya shantakara. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, 2-3 orang berkumpul bersepakat demi nama-Mu, maka Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan bila Kau menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi gereja yang bertempat ini, bila setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan Engkau hiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus Engkau mengalir tengah-tengah kami. Mari buka hati kita saudara. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, jamah setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Katakan datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari nyatakan kerinduan kita saudara, mari katakan datang Roh, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah. Mari sekali lagi katakan datang Roh Kudus, datang
Holy Spirit. Mari sekali lagi nyatakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu
Mari kita teduhkan hati kita, kita berdoa. Bapa, kami mohon berkatilah kami dengan pengenalan yang benar akan Engkau. Berkatilah kami dengan hati yang terus mengasihi-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Berkatilah kami dengan kebangunan rohani. Berkatilah kami dengan roh yang berkobar-kobar. Berkati kami dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati kami dengan sukacita yang berasal dari Engkau. Berkati kami dengan hati yang berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu semuanya itu berkenan kepadamu ya Tuhan. Keinginan kami yang tertinggi adalah supaya setiap saat hidup kami berkenan kepada Bapa kami di sorga. Sebab hanya dengan cara itu kami memberi kesaksian yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Bukankah Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami menjadi serupa dengan Bapa kami di sorga. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Berkati pikiran, perasaan kami ya Tuhan. Tubuh kami, bahkan segala aspek hidup kami supaya dipengaruhi oleh kuasa firman yang mengubah dan menguduskan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Senang bisa berkumpul kembali beribadah bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema rahasia hidup dalam sukacita Allah. Bapak Ibu, kita bisa menjalani hidup kita setiap hari dengan keputusasaan, dengan hati yang murung, dengan jiwa yang muram, atau kita memilih untuk menjalani hidup kita dengan sukacita, optimisme, dan kemenangan. Amin. Pilihan ada di tangan kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah sebenarnya menghendaki agar kita selama hidup di dunia ini selalu menjalani kehidupan kita setiap hari dengan sukacita yang berasal dari Dia. Karena di dalam Filipi 4 ayat yang keempat Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, sukacita yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah sukacita yang berasal dari diri kita sendiri. Itu disebut sebagai sukacita dalam kemanusiaan kita yang terbatas. Tapi ayat ini berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Berarti sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang berasal dari Allah sendiri. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Alkitab membagi kehidupan kita ini dalam banyak aspek. Ada aspek rohani, itu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ada juga aspek jiwa, itu termasuk pikiran, perasaan, keinginan, cita-cita, imajinasi, kehendak gitu ya. Ada juga aspek jasmani. Tapi di luar itu juga ada aspek sosial, relasi kita dengan orang lain, ada juga aspek ekonomi. Nah, bayangkanlah Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita menjalani ya kehidupan kita dengan semua aspek-aspek tadi. Maka kita sadar bahwa tidak mungkin ada satu waktu atau satu waktu di mana semua aspek-aspek kita itu akan terjadi secara sempurna, ya. Pasti ada saja aspek-aspek tertentu di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita kehilangan sukacita. Mungkin pagi-pagi ya, kita bangun pagi kita bersukacita karena kita berdoa, mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, membaca Alkitab, iman kita dibangkitkan, ya. Nah, pada waktu kita masuk kantor, ya, kita ketemu dengan orang yang menyebalkan, saudara sekalian, ya. Jadi tidak mungkin ya setiap hari selalu aspek-aspek hidup kita itu akan berjalan secara sempurna. Jadi seandainya kita mengandalkan sukacita yang berasal dari diri kita sendiri, kita tidak akan mungkin bisa bersukacita selama kita hidup di dunia ini. Karena selalu akan
ada saja masalah, entah mungkin hari ini rohani kita baik, tapi ternyata kita sakit. Mungkin rohani kita baik, kita sehat, kita bergumul dalam hal keuangan. Mungkin rohani kita baik, tubuh kita sehat, uang kita ya bagus begitu ya. Kita punya masalah dengan relasi dengan orang lain, misalnya begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengendaki supaya kita menjalani kehidupan kita setiap hari di dalam sukacita Allah. Nah, kenapa kita ya harus bersukacita di dalam kehidupan kita? Yang pertama alasannya adalah sukacita yang berasal dari Allah itu akan memberikan kepada kita semangat dan kekuatan di tengah-tengah situasi yang tersulit sekalipun di dalam kehidupan. Saya ambil contoh dari kisah Nehemia. Caption berikutnya. Saya ambil contoh dari kisah Nehemia. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Nehemia diperintahkan Tuhan memimpin rombongan ketiga atau keempat pulang dari pembuangan dan membangun tembok Yerusalem, Nehemia sampai di Yerusalem itu dalam keadaan ya yang serba sangat sulit. Pada waktu itu Israel sedang terpuruk secara ekonomi. Jadi ekonomi belum dalam keadaan baik ya. Investasi belum dalam keadaan baik ya. Ekonomi belum bisa bergerak dengan baik. Karena perang zaman dulu itu sangat brutal. Bukan saja orang dibunuh, dianiaya, dibawa ke dalam pembuangan, tapi tempat tinggal mereka, kota-kota mereka, tanah mereka itu, kota-kota dibakar, pertanian dibakar, itu bukan selesai begitu saja. Mereka akan timbun lagi dengan batu, lapisan pasir, lapisan batu lagi, lapisan pasir, sampai beberapa lapisan. Nah, di dalam ilmu arkeologi, ketika ditemukan kota-kota purbakala di Israel itu, maka ditemukan ya kota-kota Yerusalem misalnya begitu ya, atau tempat-tempat lain itu yang memang ditimbun dengan berbagai lapisan. Supaya ya maksudnya di kemudian hari kalau orang Israel pulang, mereka ketika mau memperbaiki kota mereka, pertanian mereka, itu membutuhkan perjuangan yang sangat panjang. Jadi bisa dibayangkan ya ketika orang Israel pulang, mereka menemukan ladang mereka dalam keadaan seperti itu. Di dalam istilah arkeologi disebut tel. Tel itu adalah lapisan-lapisan yang tadi itu menutupi. Jadi untuk memulai bercocok tanam saja, itu mereka membutuhkan waktu tahunan. Ya. Jadi 70 tahun setelah Yerusalem dan Israel ini diserbu oleh bangsa Babel, kita bisa bayangkan ketika mereka pulang ya, puluhan tahun berikutnya itu mereka akan pasti mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat. Jadi Nehemia ini pulang dalam keadaan seperti itu, ekonomi belum pulih ya. Karena ekonomi digerakkan oleh sektor pertanian, peternakan, jadi bisa kita bayangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Selain itu tembok Yerusalem sudah dalam keadaan runtuh. Jadi keamanan mereka setiap saat dalam keadaan terancam. Tidak ada tembok perlindungan. Bangsa-bangsa di sekitar mereka yang membenci mereka sewaktu-waktu bisa saja menyerang mereka dan menghabisi mereka. Jadi mereka pasti dalam keadaan yang sangat cemas karena keselamatan mereka terancam setiap hari. Orang-orang di sekitar mereka ketika mereka pulang dan mengusahakan pemulihan, tidak semua orang menyukai mereka. Bahkan Alkitab berkata bangsa-bangsa di sekitar mereka malah terus membenci orang-orang Israel. Jadi dalam keadaan seperti inilah Tuhan mengutus Nehemia untuk memimpin pembangunan tembok Yerusalem kembali. Namun apakah yang dikatakan Tuhan kepada Nehemia? Nehemia 8 ayat 11b berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya. Tidak ada loh ayat ini yang berkata, akulah Allah yang gagah perkasa. Haleluya. Aku adalah Allah pencipta langit dan bumi, pembuat mujizat. Tuhan hanya berkata, ya, Tuhan hanya berkata tadi di dalam Nehemia 8 ayat 11b, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan
itulah perlindunganmu. Jadi di tengah-tengah ekonomi yang belum baik, di tengah-tengah suasana yang penuh ancaman, keadaan yang tidak menentu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya berpesan ya, supaya mereka bersukacita di dalam sukacita Tuhan. Karena hanya itulah perlindungan mereka. Apa dampaknya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata ketika Tuhan melepaskan firman ini kepada Nehemia dan orang-orang Israel itu, maka kebenaran ini membangkitkan semangat mereka, membangkitkan antusiasme mereka. Sekarang mereka mendapatkan semangat dan kekuatan untuk apa? Melanjutkan perjuangan mereka yang tidak mudah. Wah, dahsyat sekali ya. Tuhan tidak berkata, akulah Allah pembuat mujizat. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Dia hanya berkata supaya jangan kamu bersusah hati sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Dan ketika Tuhan berbicara seperti itu, ya, ada kekuatan baru, ada semangat, ya, ada antusiasme, dan mereka mendapatkan kekuatan ekstra, kekuatan ilahi untuk mereka akhirnya, ya, semangat, ya, melanjutkan perjuangan mereka. Dan apa akibatnya? Akhirnya mereka berhasil membangun tembok Yerusalem. Padahal tembok Yerusalem itu sudah runtuh lebih dari 70 tahun. Artinya bukan tidak ada orang-orang sebelum Nehemia yang datang berusaha membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi mereka tidak berhasil. Puluhan tahun lamanya perjuangan mereka tidak berhasil. Karena apa? Mereka belum menemukan kunci dalam perjuangan mereka. Tuhan hanya memberi satu kunci kemenangan, yaitu apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perjuangan yang panjang, kadangkala bukan karena Tuhan tidak mampu membuat mujizat. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi kadangkala Tuhan hanya meminta supaya kita apa? Bersukacita di dalam Dia. Amin. Ya. Karena sukacita yang dari Tuhan itu ternyata memberikan antusiasme, memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita, memberikan roh yang berkobar-kobar. Sehingga kita bisa berjuang ya tanpa henti di tengah-tengah tantangan yang berat dan akhirnya kita berhasil dalam perjuangan. Ketika tembok Yerusalem dipulihkan, otomatis ekonomi juga dipulihkan. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara orang-orang di sekitar kita yang memilih untuk menjalani hidup mereka setiap hari dengan hati yang murung, jiwa yang muram. Kita lihat, justru mereka lemah dan tidak berdaya ketika menghadapi berbagai tantangan. Ya. Orang-orang yang mengeluh di sekitar kita, mereka pasti justru menjadi makin penat, makin lemah, ya. Mereka akhirnya melihat seolah-olah ya persoalan mereka itu lebih besar dari persoalan-persoalan semua manusia di dunia ini, gitu ya. Seolah-olah mereka tidak lagi yang mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan perjuangan dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka tidak mencapai apa-apa dalam kehidupan ini. Bukankah Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, ya kami dipimpin Tuhan untuk memulai sebuah pelayanan baru di pinggiran kota Bandung, gitu ya. Namanya pelayanan, pasti kita berdoa minta hal-hal besar, amin. Ya. Awalnya dimulai dari 4 jiwa, ya. 4 jiwa kan berdoa, Tuhan lipat gandakan, buat mujizat lain sebagainya. Mulailah Tuhan tambahkan. Ya dari 4-10 kemudian lebih dari 100 orang. Tapi persoalannya tempat ibadahnya kapasitasnya itu cuma 52 orang. Ya. Jadi Tuhan jawab ini, ya. Tuhan jawab lebih dari 100 orang di sebuah tempat yang kapasitasnya 52 orang. Kebayang nggak Bapak Ibu Saudara? Oh di sini puji Tuhan tertib pakai masker, Saudara. Kalau di tempat kami itu aduh nggak ada yang pakai masker lagi. Ya, udah batuk-batuk.
udah demam. Oh puji Tuhan, udah berair mata saudara. Saya di sampingnya ya. Nah gitu, suara, volume suara kan makin tinggi ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara ya, tadinya kan saya minta supaya Tuhan ya melipat gandakan, dijawab kan benar. Tapi saya jadi makin cemas. Pertama orang kagak tertib pakai masker, udah diumumin, cemas saudara ya. Udah begitu volume suara kan makin tinggi ya. Itu di komplek. Komplek yang dekat perkampungan begitu. Kebayang nggak ya sentimen orang di sana gitu ya. Nggak mudah kan. Jadi sesudah jemaat atau orang yang hadir lebih dari 100 orang, biasanya kan hamba Tuhan sukacita kan. Saya kalau berangkat itu dengan cemas. Kok jadi cemas gitu ya, jadi takut ya. Satu kali di rumah istri saya bangun tengah malam. Papi, saya juga belum tidur gitu. Jam 2 subuh itu. Ya. Kok mami cemas ya? Ya. Jadi kita ini ya, anak-anak Tuhan ini aneh loh. Ya. Jadi kita minta yang halal besar, Tuhan jawab ya. Tapi kadang kala itu kita bukannya bersukacita gitu loh ya. Malah kita jadi takut, jadi cemas ya. Saudara, yang lain mulai datang, ketika saya mulai takut cemas, mulai datang saudara pikiran-pikiran negatif. Waduh gimana ya kalau kami sementara menyembah tetangga lemparin batu. Ya, udah begitu ada teman ya saya undang, dia memang gak ke gereja. Saya undang saudara, kali itu doang dia datang. Terus berikutnya gak mau lagi, saya tanya kenapa. Lalu dia bilang, saya lihat itu tempat ibadahnya Pak Peri gak ada pintu belakang katanya. Loh maksudnya gimana? Lah kalau digerebek gimana kita katanya? Ya, aduh, saya benar-benar kehilangan sukacita di situ benar. Wah, cemas, takut saudara sekalian, ya. Dan itu berminggu-minggu, lebih dari 1 bulan. Jadi saya pun harus berjuang, ya. Tadinya kan saya pikir kalau Tuhan melipat gandakan pelayanan jadi maju, saya akan sukacita luar biasa. Tapi, ya, sementara Tuhan jawab, yang negatif datang dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak pencuri-pencuri sukacita dalam kehidupan kita. Ya. Jangan berpikir bahwa kalau doa kita dijawab, kita pasti akan hidup dalam sukacita Allah. Belum tentu. Ya. Nanti ketika doa kita dijawab, saudara, kita akan tahu siapa diri kita. Jadi saya berdiri di mimbar, saya bilang, saya baru sadar, saya kira saya orang yang beriman luar biasa. Saya orang rapuh. Ya, itu jemaat kagak ada takutnya. Ya, tapi saya sendiri jadi takut, jadi cemas. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya takut, cemas, ya, saya jadi sulit berdoa. Ya, walaupun jemaat banyak, saudara, saya kok kehilangan semangat. Ya, kehilangan semangat. Oh, saya mengerti sekarang. Sukacita itu ya mengenyahkan keluh kesah, memberikan semangat, antusiasme, membuat roh kita berkobar-kobar. Saya minta ampun lagi sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ya. Nah, orang Israel dalam zaman Nehemia ini diberi sukacita, Bapak Ibu Saudara, ya. Di tengah-tengah keadaan yang tak menentu, penuh tantangan, kadangkala Tuhan hanya memberi kunci untuk kemenangan pada kita, yaitu apa? Sukacita dari Dia. Haleluya. Yang kedua, selain sukacita itu memberi semangat dalam perjuangan, membuat kita antusias, ya. Sukacita dari Tuhan itu ternyata berefek positif, ya, membuat tubuh kita itu kuat dan sehat. Haleluya. Ya. Nah, ini ada satu kisah Bapak Ibu Saudara. Elia itu kan nabi yang luar biasa. Alkitab mencatat ada 7 kali mujizat yang dilakukan Nabi Elia. Lalu dia merekrut Elisa. Elisa mendapat urapan double porsi. Memang kalau kita hitung 14 mujizat. Jadi Elia 7 yang dicatat, Elisa 14 mujizat. Elia ini kan nabi yang luar biasa. Nah, satu kali Tuhan memberikan kemenangan kepada Elia mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel dengan cara yang sangat spektakuler. Ya.
Bayangkanlah, ketika nabi-nabi Baal berdoa, tidak terjadi apa-apa. Elia berdoa, ya, dia potong persembahan, ya, ditaruh di atas batu, lalu disuruh menuangi dengan air sampai banjir, Bapak Ibu Saudara. Dan itu terlihat mata jasmani semua orang. Lalu Elia berdoa supaya Tuhan menjawab dia dengan api, disambar oleh api Tuhan. Kan dahsyat itu, ya. Jadi pelayanan Nabi Elia ini dahsyat sekali, dan saya percaya ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal dan Tuhan menjawab doa dia, lalu dia berdoa lagi supaya hujan turun. Ya, 3,5 tahun loh hujan enggak turun. Ya, dia berdoa sampai 7 kali, hanya dikasih tanda sekepal tangan awan, dari jauh kelihatan. Tapi dia percaya ini tanda dari Tuhan. Sebentar lagi hujan deras akan turun. Lalu dia perintahkan Ahab, kamu pulang aja dulu naik kereta kuda. Ahab mendahului Elia pulang ini. Sesudah Ahab berjalan 27 km dari Gunung Karmel. Ingat ya, 27 km. Alkitab berkata, tiba-tiba Elia ini kan berlari kan. Berlari dan dia bisa mendahului Raja Ahab yang sudah mendahulu dia menggunakan kereta kuda sejauh 27 km. Ya. Jadi saya simpulkan pada waktu itu ketika dia menerima sukacita dari Tuhan, ya, maka sukacita ini memberi efek kepada tubuhnya sehingga dia bisa berlari lebih cepat dari lari kuda, kereta kuda. Dia bisa mendahului Raja Ahab. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, setelah itu Isabel, istrinya Raja Ahab ini akhirnya marah sekali dan mengancam Nabi Elia. Dia berkata, aku akan membunuh Elia. Elia takut kan? Dia kehilangan sukacita. Dia susah hatinya, dia putus asa. Apa yang terjadi? Lemas. Ya, dia nggak mampu lagi menjalani, ya kan? Dia nggak mampu lagi berjalan sampai dia sare. Dia tidur kelelahan, lalu Tuhan kasih apa itu? Ya, air dan daging gitu ya kan? Air dan roti. Dia makan, minum, sare deh. Ya, saudara, kalau fisik kita itu lemah, saya yakin Bapak Ibu Saudara, ya, kita kecenderungannya pasti inginnya tidur, saudara sekalian. Elia itu tidurnya sekali, enggak saudara, berkali-kali. Ya, jadi kita bisa bayangkan ketika dia bersuka cita, tubuhnya jadi kuat, jadi sehat, gitu ya. Tapi ketika dia kehilangan sukacita, tubuhnya jadi lemah. Ya. Itulah kenapa Tuhan mengendaki kita bersukacita, karena ternyata sukacita itu, ya, itu akan meningkatkan imun tubuh kita. Ya, itu akan membuat tubuh kita ini, ya, bisa bekerja sama sehingga kita sehat, saudara. Kan kita melayani Tuhan perlu sehat, amin. Ya, bekerja, usaha perlu sehat, menafkahi keluarga kita perlu sehat, saudara sekalian. Dan saya berdoa supaya kita senantiasa diberi kesehatan. Ya, karena dengan keadaan yang sehat kita bisa optimal pelayanan, bekerja, usaha dan lain sebagainya. Jadi sukacita dari Tuhan itu dampaknya besar sekali. Tidak saja bagi roh kita, tapi juga ternyata bagi tubuh kita secara jasmani. Dan yang ketiga, ya, Tuhan meminta kita supaya senantiasa hidup dalam sukacitanya. Karena sukacita yang berasal dari Allah membuat kita mengalami mujizat-mujizat di dalam kehidupan. Contohnya siapa? Sarah. Awalnya kan Sarah itu ragu akan janji Tuhan toh. Tetapi kemudian, ya, setelah Tuhan menampakkan diri berulang-ulang, Sarah akhirnya yakin, ya, pada janji Tuhan. Sehingga sekarang dia bisa bersukacita karena janji-janji Tuhan. Waktu Tuhan berkata, aku akan mengaruniakan, ya, keturunan. Usianya sudah berapa tahun itu? 65. Karena 25 tahun kemudian baru dia punya anak. Jadi maaf, sudah menopause. Secara medis, secara fisik tidak bisa lagi, ya, melahirkan anak atau keturunan. Ya. Dokter sehebat apapun tidak mungkin lagi menolong dia seandainya ada pada waktu itu. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan menjanjikan supaya mereka punya keturunan,
Sarah ya wajar seperti kita. Dia kan manusia biasa seperti kita. Dia punya akal budi. Gimana sih saya bisa punya anak usia 65 tahun? Geus menopause. Nini cing aki-aki. Ya, nah, mana mungkin gitu ya. Tapi kan Tuhan itu luar biasa. Dia sabar kan? Jadi kalau ada saudara-saudara seiman kita beritain Injil, kita besarkan hatinya, dia masih keras, ya sabar aja. Tuhan juga ya sabar terhadap Sarah, mengunjungi mereka, ya, menjumpai mereka berulang-ulang gitu dengan penuh kesabaran. Tuhan bicara meyakinkan, akhirnya Sarah bisa diyakinkan. Kali ini karena janji Tuhan dia bersuka cita. Ternyata setelah dia bersuka cita, lahir itu si Ishak. Mujizat itu Bapak Ibu Saudara. Jadi sukacita dari Tuhan ternyata itu menciptakan atmosfer mujizat dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita harus menjalani hidup kita dengan sukacita dari Tuhan. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya berkat ya yang akan kita alami dalam hidup ini kalau kita bersukacita dalam Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kita bersukacita di dalam Tuhan? Yang pertama, sadarilah bahwa kita ini memiliki janji-janji Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkuasa menggenapi apa yang Ia janjikan dalam kehidupan kita. Caption berikutnya. Ya. Orang kehilangan sukacita karena dia tidak mendapat kepastian. Kalau segala sesuatu serba tidak pasti, kita pasti susah bersukacita Bapak Ibu. Ya, kalau ada seorang gadis gitu ya, pacaran gitu ya kan, lalu ditanya itu sama cowoknya gitu ya, kapan kamu mau datang ke rumah ngelamar gitu ya, iya kan, gitu. Enggak, ya seorang gadis nanya ke cowoknya gitu ya kan, kapan datang ke rumah ngelamar, enggak pernah ngasih kepastian. Itu pasti yakin saya, gelisah saudara. Ya, dia nggak mungkin bisa bersukacita. Ya, kita bisa bersukacita kalau kita punya kepastian. Semua hal yang tidak pasti ini justru membuat kita kehilangan sukacita. Nah, sekarang kalau kita tahu ya bahwa janji Tuhan itu kan hal-hal yang pasti akan terjadi, amin. Karena bukan saja dia berjanji, tapi dia berkuasa menggenapi apa yang dia janjikan. Berarti kan pasti. Karena janji Tuhan dan kuasanya untuk menggenapi apa yang dia janjikan adalah kepastian, ya Bapak Ibu Saudara, maka ada alasan untuk kita bersuka cita. Ya. Nah, kita lihat contoh ya. Ini saya ambil contoh lagi dari kehidupan Abraham dan Sarah. Tuhan memanggil Abraham pada waktu dia usia 75 tahun. Beda 10 tahun dengan si Sarah. Ya. Tuhan berkata, ini janji Tuhan loh. Di Ibrani 6 ayat 14 dikatakan begini katanya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Jadi ada dua janji Tuhan. Siapa yang berjanji? Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia berkuasa menggenapi apa yang dia janjikan. Berarti ada kepastian. Itu sebabnya di Ayub dikatakan, ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah, usia mereka 75 dan 65 tahun. Jadi dalam bayangan saya, ketika Tuhan memanggil Abraham dan Sarah, mereka itu belum dalam keadaan punya kelimpahan. Ya. Ya sama saja seperti orang yang baru merantau. Itu kan Abraham itu menyeberang ya dari tanah Ur gitu ya. Lalu kemudian ke Kanaan ya, kebablasan ke Mesir, balik lagi ke Kanaan gitu ya. Waktu dia memulai perjalanan karir imannya, dia itu belum dalam keadaan berkelimpahan Bapak Ibu Saudara. Apakah janji Tuhan ini digenapi Bapak Ibu? Kita membaca kisah kehidupan Abraham, Abraham diberkati secara berlimpah-limpah. Memang kekayaannya tidak dihitung dengan uang seperti kita sekarang, tapi Alkitab berkata dia punya emas, perak, banyak ternak, budak-budak, bahkan dia membeli tanah.
yang disebut daerah Gua Makpela. Jangan dikira Gua Makpela teh satu kawasan kecil atau satu lokasi kecil, ya. Itu tuh satu wilayah yang luas. Kalau sekarang saya istilahnya Abraham jadi tuan tanah. Ya, dia jadi tuan tanah gitu, ya. Tuhan yang menjanjikan dia. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan janji yang kedua kepada Abraham dan Sarah, aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini yang paling sangat tidak mungkin, ya. Karena mereka sudah sangat tua, secara fisik dan medis tidak mungkin lagi punya keturunan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tadi saya sudah katakan, pada akhirnya Abraham dan Sarah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Ishak, dan dari situlah akhirnya lahir nenek moyang orang Israel, Yakub, dan kemudian 12 ya anak Yakub yang menjadi cikal bakal 12 suku orang Israel. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan kalau dia berjanji, dia juga berkuasa menggenapi apa yang dia janjikan dalam hidup kita. Berarti ada kepastian, ya. Kepastian itu bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menikmati sukacita di dalam Tuhan. Di dunia ini kita tidak pernah mendapatkan kepastian. Tapi kalau kita percaya pada janji-janji Tuhan, karena itu kita harus sering membaca Alkitab. Karena dari Alkitablah kita tahu apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa hidup dalam sukacita Allah? Yang berikutnya adalah sadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita berjalan sendiri. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa sendiri, kita merasa bahwa tidak ada orang yang mengasihi kita, tidak ada orang yang peduli, ya. Kita akan cenderung menjadi muram dan kehilangan sukacita dalam hidup ini, ya. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa kita tidak berjalan sendiri, itu lebih mudah untuk kita hidup di dalam sukacita. Dan Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Nah tadi saya kehilangan sukacita Bapak Ibu dalam pelayanan, ya. Saya bergumul gitu ya. Lalu saya baca ayat ini. Ketika saya membaca ayat ini, saya sadar bahwa saya tidak sendiri. Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan. Ketika saya tahu, ketika saya pelayanan, Tuhan pasti menyertai, Dia pasti menolong, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya akhirnya mudah untuk apa? Untuk melepaskan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Sehingga sekarang saya lebih mudah mengalir dalam pujian penyembahan. Saat pujian penyembahan, saya bisa menikmati sukacita, menikmati hadirat Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengalami sukacita dalam Tuhan? Yang terakhir ini sangat penting. Hiduplah rendah hati dan sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Karena Dialah sumber sukacita yang sejati dalam hidup kita. Orang yang merasa sombong bahwa dirinya mampu dan tidak butuh pertolongan orang lain, itu akhirnya membuat dia lebih mudah berselisih, kehilangan banyak relasi dengan orang lain, akhirnya dia kehilangan sukacita. Tapi kalau orang yang rendah hati, bukan saja dia banyak sahabat, gitu ya, Tuhan sendiri berkata ya bahwa dia bergaul karib dengan orang-orang yang rendah hati. Amin. Mari kita mengalami sukacita dalam Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita akan makan roti dan anggur perjamuan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak pencuri sukacita kita di sekitar kita yang setiap hari mengintip di balik pintu, berusaha menerkam dan mencuri sukacita kita. Padahal Tuhan telah menyediakan ada sukacita di dalam Dia. Sukacita di dalam Tuhan adalah kunci kemenangan, adalah kunci untuk kita memiliki roh yang berkobar-kobar, semangat, antusiasme di dalam kehidupan. Alkitab berkata, siapa yang tawar hati kecillah kekuatannya. Tuhan menghendaki kita bersukacita di dalam Dia. Bagaimana mungkin kita tidak bersukacita? Karena Dia sendiri telah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia telah berkorban bagi kita sekalian. Sekarang aku berdoa, Tuhan, impartasikanlah roh sukacitamu kepada kami semua. Aku meminta supaya awan gelap disingkirkan dari pikiran, dari perasaan, dari emosi, dari roh kami di dalam nama Yesus. Oh, terang Tuhan terbit, sukacitamu mengalir atas kami semua. Memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan juga bagi tubuh jasmani kami. Dan mendatangkan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Aku berdoa dengan sukacita Tuhan supaya kami hidup di dalam atmosfer mujizat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita angkat roti perjamuan ini tinggi di atas kepala kita, kita dengar firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, roti perjamuan ini adalah peringatan kepada Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya di atas kayu salib bagi kita. Di dalam tubuhnya dosa-dosa kita ditanggungkan, kelemahan, kutuk kita ditanggungkan di sana. Dan dari pengorbanannya itu mengalir kesembuhan, mengalir mujizat, mengalir sukacita, mengalir penebusan. Sehingga kita diperdamaikan kepada Bapa. Mari kita nikmati dengan sukacita. Haleluya dalam nama Yesus. Selanjutnya kita angkat anggur perjamuan, kita dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur perjamuan ini juga adalah peringatan pada darah Yesus yang telah ditumpahkan di kayu salib. Itulah darah penebusan yang mengalirkan kehidupan, yang juga menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Darah itu telah mengalahkan kuasa-kuasa jahat, dan darah itu juga mengalirkan kesembuhan bagi roh, bagi jiwa, bagi tubuh kita dan semua aspek hidup kita. Di dalam nama Yesus mari kita menikmatinya. Kita teduhkan hati kita, kita berdoa sekali lagi. Haleluya. Oh terima kasih ya Bapa, kami masih bisa ada dalam hadirat-Mu. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Menikmati roti dan anggur perjamuan. Kami menerima semua anugerah yang tersedia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Semua anugerah yang kami butuhkan ya Tuhan. Bukan saja untuk perkara-perkara jasmani, tetapi juga perkara-perkara rohani. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Oke, pengumuman untuk bulan depan, bisa tayangkan. Sama-sama kembali, kita mau akhiri. Haleluya, saya percaya semuanya diberkati, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kiranya